kedepannya juga punya cerita-cerita yang memberikan inspirasi kepada kita untuk menjalankan sebuah kebaikan. Tapi karena waktu yang tidak menentukan, sehingga kapan-kapan pada call mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul Mukarramin, para kiai lebih khusus punya ini, dan Allah senantiasa jaga umurnya, jaga kesehatannya, dan kebaikan dan kemanfaatan. Para kiai, para Gus, lebih khusus Gus Adim, Gus Iman, Gus Muda, Gus Imin, Gus Munik, dan Agus palsu, Agus Halim. Seluruh jamaah umroh Nafik, beli keramik, minumnya susu, jamaah Nafik, I love you. Ini sebenarnya pertemuan yang tidak diduga. Kulon ibu cuti ngaji selama 20 hari, sejak tanggal 30 November sampai tanggal 20 Desember. Kebetulan Desember itu hari lahirnya istri saya. Setahun kakak Kulon 11 ya. Mesti saya ajak umroh, kemudian besok lanjut ke Eropa sampai ke kota, sekali jalan-jalan. Delala dari kemarin Gus Adim diculik, terus dua tidak Roy, namanya apa? Makan redus. Nah, jadi tujuan bulan ini walimah adalah diundang mangan enak. Ini walimatul haul, mangan enak dalam rangka haul. Mungkin selama beberapa saat terakhir kalau sering ngancani Gus Adim itu satu hal yang kemudian perlu ditumbuhkan dari para duriya itu adalah tingkat kepercayaan diri, bahwa falikuli syai'in maziyah, semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Kayak Gus yang rawuh itu semuanya punya kelebihan masing-masing. Kayak Gus Munir kelebihannya santrinya kata, kayak Gus Idin kelebihannya istrinya kata. Terus Gus Mizan kelebihannya ibunya kata. Terus Gus Adim juga punya kelebihan lemahnya. Balik dulu saya masih. Kalau kalian pakai Agus Salim bisa, bedanya cuma satu, pakai Agus Salim banyak pendapat, Gus Miftah banyak pendapatan. Tidak seminggu lebih lupa. Saya jadi teringat dengan wasyarul alamin adawul khumuli idza fa'akhartahum dakarul judul. Generasi yang paling jelek itu adalah satu generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan bapakku dia lebih happy daripada ini. Tapi ketika dia ngomong bapak saya itu lebih baik daripada ini, kami cakap orang Arab ya. Jadi ini pemahaman ibu, tapi jadi orang kabeh wong Arab kabeh budaya Kanjeng Nabi Abu Jahal yo ono. Ini termasuk kaya. Biasa apa-apa. Jadi generasi yang paling jelek itu generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan bapakku dia, mbahku dia lebih daripada saya. Itu gak penting kan? Maka kemudian diterjunkan fakharun nasi du hasabin jadi qadimin. Aku malah nafsihi hasbal jadi. Tapi generasi yang paling hebat itu siapa? Generasi yang dia punya orang tua yang hebat, tetapi dia mampu berdiri mandiri dengan kehebatannya sendiri. Innal fata mayaquluha ada. Pemuda itu mengatakan ini loh saya. Laisal fata mayaqulu kana. Bahwa memahami nasab itu penting. Arifu ansabakum tasilu arham. Ketahuilah nasabmu, sambunglah silaturahmi. Maka dari Pak Kiai Agus Salim menghentikan Bapak kami Mbah Besari. Gus Mizan itu termasuk bapaknya itu ngefans sama Mbah Besari, maka namanya Mizan Besari. Nah, saya meyakini begini ya Pak. Makanya keberadaan dunia ini itu luar biasa. Para nabi yang hebat itu ternyata semuanya lahir dari ibu yang luar biasa. Coba kita lihat. Nabi Nuh itu kan
istri pertamanya soleh. Orangnya nggak begitu cantik. Melahirkan 6 anak, 3 cowok, 3 cewek. Anaknya jadi nabi. Kemudian nikah lagi dengan perempuan yang istri pertama itu namanya Sofuro, istrinya solehah. Anaknya 6, api. Karena istrinya bagus. Kemudian Nabi Nuh itu nikah lagi dengan istri kedua, namanya Wil'a bin Ajwil. Itu melahirkan anak nakal lagi. Padahal nyuwun saya Wil'a bin Ajwil itu wongnya wah. Lah cara Gus Misal model SDSP, semok depan semok belakang. Lah ibu jamaah umrah itu saat jelas SDNK. Setengah aku nih kayak. Ini nyuwun saya walaupun dia cantik tapi tidak soleh. Akhirnya melahirkan anak 3 itu nakal lagi. Anaknya situ Kanan, Balus, sama yang kemudian yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Namanya siapa? Raja Nabi. Demikian juga dengan Yakub. Yakub itu menikah juga 2 kali. Istri pertama nakal, anaknya 7, nakal kabeh. Nikah lagi istri kedua, melahirkan 2 anak yang luar biasa. Namanya siapa? Yusuf dan Bunyamin. Ini nyuwun saya, anak 7 ini akhirnya iri dengan Yusuf. Yusuf kemudian dibawa ke Mesir, kemudian dibuang ke sumur. Ini artinya apa? Saya meyakini kemudian yang tadi disampaikan Gus Iin, kenapa kemudian Kiai Mujib memperistri seorang Buli Bunyaili. Ini saya yakin beliau ini adalah merupakan orang yang sangat solehah, dan ini merupakan harapan bagi kita. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir, insya Allah generasinya Kiai Mujib tidak kalah hebat daripada Kiai Mujib. Jadi kalau saya melihat selama ini ngancani Gus Adib itu yang perlu ditumbuhkan adalah kepercayaan dirinya. Percaya diri. Satu hal yang kemudian paling tidak saya suka adalah orang yang selalu pulang itu nyuruh saya Gus ini. Kalau disuruh membacakan manakib bahasa itu saya mau. Bagaimana kemudian bahasa itu orang hebat sementara hanya punya cucu seperti saya. Sehingga kemudian apa? Saya malu ketika membicarakan nasab bahasa saya. Lalu saya apa? Saya sampai urutan 18 pun saya masih hafal aku saya. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya Bapak Kiai Muhammad Muradi, punya Bapak Kiai Muhammad Usman, punya Bapak Kiai Muhammad Bodiran, punya Bapak Kiai Jalal Iman, punya Bapak Kiai Karyonawi, punya ibunya Madarun, punya Bapak Kiai Ilyas, punya Bapak Muhammad Besari. Saya sampai Muhammad Besari nomor 9. Muhammad Besari punya Bapak Kiai Anom Besari, makamnya di Caruban, dekat Gus Mizan ini. Ya, Pak Kiai Anom Besari punya bapak namanya Kiai Abdul Mursad, makamnya di Kediri. Abdul Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang 2, punya bapak Pangeran Demang 1. Punya bapak kemudian namanya Susunan Wirasmoro, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Jadi kalau dari Prabu Brawijaya saya urutan 18. Tapi kenapa saya jarang menceritakan nasab saya? Mbah saya Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas, punya anak 3 mbah saya Nyai Madarun, punya adik Hasan Besari. Hasan Besari itu punya murid namanya siapa? Ontowiryo. Bapak Ibu tahu siapa nama asli Ontowiryo? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Ontowiryo, Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo, Muhtahar Cokro, Senopati ing Ngaloko, Sayyidin Panotomo, Amrul Mumin, Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Gua Selarong, Pangeran Diponegoro. Bacaan kulo ngomong lancar, soalnya berenangan gak sedus. Berenangan iklan. Jadi nyuwun saya malu Gus kalau menceritakan bahasa saya. Mbah saya punya murid Ronggo Warsito, punya murid Cokro Aminoto, punya murid di Bonegoro. Sementara saya cucunya nomor 9 punya murid kelasnya mau PSK BGG. Walaupun nyuwun saya Bu, ini pelajaran untuk Gus Adib dan Gus Lukman. Kullu syai'in idza kasura raqusa ilal adam. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali Anda. Jadi kalau pengen jadi mahal itu gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti dia langka. Kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Lagi kayak itu kata, saya ngurus dunia dia itu jarang. Saya ngurus lenten itu jarang sih. Berarti minta kiai mahal. Kiai langkok dia lonte. Lah artinya kalau Darwin ini pengen kemudian bersaing di persaingan travel yang hari ini nyuwun saya itu brand ambassador Kanomas. Bulan itu nama saya hanya ditulis di brand ambassador Kanomas itu Pak. Itu saya nggak ngapa-ngapain. Setahun saya dibayar 3 miliar. Loh, itu bedanya saya dengan kayak misalnya. Ya rakyat nama lagi jalan aku.
Nah artinya kalau Darwin itu pengen dikenal dan pengen kemudian bersaing, harus apa? Mempunyai khususnya. Yang penting salah satu khususnya seperti ini. Apa yo umroh nganggo hall barang nyuwun sewu umpamane travel umroh kok nyuwun duta gratisan kecuali Darwin. Mergo mahabbah kula kali bunyai orang kusagi nih bunyai ini. Jadi kenapa kemudian selama ini beliau banyak datang ke Jogja, ngobrol banyak hal. Karena saya merasa begini Bapak Ibu, begitu banyak kiai-kiai besar ketika meninggalkan generasi tidak siap itu nyuwun kerajaan pondok pesantrennya dibangun itu akhirnya nyuwun baik Gus Munim apa? Saya paling benci kalau Gus itu membanggakan bapaknya sementara dia bukan siapa-siapa. Lah, model kaya Blok Agung itu adalah pesantren yang berhasil kemudian melahirkan generasi-generasi sehingga menjaga marwah nasabnya. Bila kaya Blok Agung itu walaupun gonta-ganti kiai, gonta-ganti pengurus, tetap mau santri ini banyak, tetap mau jamaahnya banyak. Itu yang kemudian perlu kita coba. Bila saya sering ngomong sama Gus Andi, Gus, kalau mau ngapung ini aja mau hasut, aja mau irem. Tapi yang perlu kami ingat adalah lihat prosesnya. Karena sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak proses. Makanya Gus Mizan, kalau saya disuruh pilih lari apa jalan, saya pasti pilih jalan Pak Gus. Kenapa? Karena hidup itu tentang berjalan, bukan tentang berlari. Saya gaya langit. Sehingga saya berharap mudah-mudahan generasi Kiai Mujib dengan generasi yang sekarang ini insya Allah akan membanggakan Kiai Mujib di masa yang akan datang. Kau pilih kata Kiai masih panjang soalnya pendapat saya masih banyak tapi pendapatannya nggak ada gitu. Gua ada lagi punya gaji tidak terus saya paham. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang tidak umroh, insya Allah ini bukan umroh yang terakhir, umroh yang lainnya. Yakin mawon kok Bapak Ibu, kalau beku dari umroh pertama sampai haji kesekian itu alhamdulillah betul nanti bayar. Jadi dulu saya itu khidmat kepada asrama haji Gus Mizan. Dulu ketika saya masih kuliah itu Bapak Ibu, kalau ada jamaah mau berangkat haji, pulang udah selesai asrama haji. Saya sapu, saya bersihkan semuanya, ada jamaah calon haji datang itu pulau lain. Rasa kayak ujuan wedan di pulau wedan ini, jalur teh di pulau teh, jalur susu di pulau susu. Ketika mereka berangkat ke Solo, saking asrama haji Jogja itu saya kejar pakai sepeda ontel. Waktu itu saya berdoa Allahumma yassir lana ya Allah ziyarat al-Makkah wal Madinah fi kulli waqtin wa hinin fi babarat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bis berangkat ke Solo dikawal mobil polisi itu. Pulang kejar pakai sepeda ontel. Padahal mereka cuma saya ulah mobil jamaah haji kan dikawal polisi lampu merah buatan mandek. Makanya Bapak Ibu Lamongan kalau pengen di lampu merah enggak mandek itu gampang. Satu jadi jamaah. Padahal saya belum pernah masuk Raudhah. Lah waktu itu Bapak Ibu perbedaan Raudhah dengan karpet Masjid Nabawi secara umum, waktu itu Raudhah itu masih hijau, masjid lain merah. Kalau sekarang semuanya kan hijau. Nah dulu kita menonton Raudhah, goblok Raudhah kan. Kayak melu aku. Saya cuma jadi antar-antar, maaf itu memimbari Raudhah Menteri Adil Jannah. Bahwa antara rumahku sama mimbarku itu merupakan Raudhah. Lah pelajaran yang saya baca Raudhah itu gue nih ngarep antara Omeh Kanjeng Nabi sama mimbar. Begitu sampai depan. Tak dulu kok karpetnya gitu diri kayak hijau. Sementara yang lain merah. Akhirnya bilang sampai menjelok apa kan? Raudhah matamu diloan ki ora Raudhah. Wes. Ayo buka banget ini. Ini Gus sekali rakyat kula Gus. Sekali rakyat kula Gus. Amin. Amin saya Pak.